Timnas Indonesia baru saja menghadapi laga krusial melawan Irak dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di depan puluhan ribu suporternya sendiri di Stadion GBK, Timnas Indonesia sejatinya sempat membuat panik tim Irak setelah mereka tampil cukup oke pada babak pertama. Bahkan anak asuh Shin Tae-yong itu berhasil mendominasi penguasaan bola hingga 61%. Namun sayang, kesalahan sendiri masih menjadi penyakit yang belum bisa disembuhkan. Alhasil, Timnas Indonesia harus kembali menelan kekalahan. Meski kalah, Jesus Casas mengaku jika Timnas Indonesia sudah mengalami peningkatan secara kualitas dalam jangka waktu yang cukup singkat. Bahkan dia mengakui kalau Indonesia secepatnya bakal menjadi ancaman nyata bagi negara-negara elit di Asia. Meski Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan, namun sejatinya mereka telah menunjukkan sejumlah perkembangan yang cukup mengejutkan. Pelatih asal Spanyol itu sempat dibuat pusing dengan pressing tinggi yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Bahkan pelatih Irak menyebut jika Indonesia hanya kurang beruntung saja. Pasalnya anak asuhnya berhasil mencetak gol karena memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para pemain Indonesia sendiri. Saya rasa Indonesia akan lolos bersama kami karena kami juga ingin menang di laga selanjutnya lawan Vietnam. Kami ingin memenangi semua laga, tapi saya yakin Indonesia akan menang lawan Filipina dan melaju ke putaran ketiga bersama kami, ungkap Jesus Casas. Sebelum laga kontra Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026, ada satu momen yang menarik perhatian pelatih Venezia, yaitu kedatangan Jay Itzes yang akhirnya bisa gabung bersama anak asuh Shin Tae-yong lainnya. Kedatangan Jay Itzes ini tidak hanya menghebohkan warga Indonesia, tetapi juga membuat heran pelatih Venezia. Hal ini lantaran Jay Itzes lebih memilih untuk datang lebih cepat ke tanah air, demi bisa ikut membela Timnas Indonesia. Pelatih Venezia dibuat keheranan dengan pilihan Jay Itzes yang langsung berangkat ke Indonesia, meski ia baru saja menyelesaikan pertandingannya bersama Venezia. Meski dihadapkan dengan jadwal yang super padat, Jay Itzes ternyata memiliki jiwa nasionalisme yang cukup tinggi. Buktinya, Jay diketahui lebih memilih langsung terbang ke Indonesia ketimbang menghabiskan waktu bersama timnya yang lolos ke Serie A musim depan. Idealnya, setelah membawa timnya promosi ke Serie A, Jay Itzes bisa menikmati liburan atau rehat sejenak. Namun, bek Timnas Indonesia itu malah memutuskan langsung terbang ke Indonesia. Hal ini membuktikan kecintaannya kepada tanah air yang ditunjukkan Jay Itzes, karena meski dalam kondisi lelah, dirinya tetap memenuhi panggilan mulia untuk bisa membela tim Garuda. Elkan Baggett berpotensi tersingkir dari skuad Ipswich Town untuk bermain di Liga Inggris 2024-2025. Pasalnya regulasi Premier League membuat kondisi Baggett benar-benar dalam bahaya. Seperti yang diketahui, Ipswich Town berhasil promosi ke divisi utama Liga Inggris pada musim 2024-2025. Awalnya Baggett mungkin ikut bahagia klubnya itu bermain di Premier League, namun sekarang mungkin senyuman itu perlahan menghilang. Sebab ada potensi Baggett dipinjamkan lagi, atau justru dijual oleh Ipswich Town. Mengingat kontrak Baggett sendiri akan berakhir di musim panas 2025 mendatang. Tentunya jika itu benar, maka hal tersebut merupakan kabar yang buruk untuk Baggett. Sejauh ini Ipswich Town sudah memiliki 22 pemain senior, dan itu pun belum ditambah pemain yang akan dibeli musim panas 2024 ini. Tentu Ipswich Town akan mendatangkan sejumlah nama agar bisa bersaing di Premier League. Jika itu terwujud, Elkan Baggett bisa jadi yang dikorbankan. Sebab secara pengalaman dan kemampuan, masih ada 4 bek utama Ipswich Town yang lebih baik dari Elkan Baggett. Hal itu membuat Baggett mungkin takkan didaftarkan dan kembali dipinjamkan seperti musim-musim sebelumnya. Jadi, regulasi Premier League yang tampaknya akan menghalangi Elkan Baggett main di Liga Inggris 2024-2025. Shin Tae-yong tampak terpukul dengan kekalahan Timnas Indonesia atas Irak pada pertandingan leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin. Shin Tae-yong terlihat sangat tidak senang dengan hasil buruk di kandang sendiri. STY mengeklaim suasana ruang ganti Timnas Indonesia tetap kondusif meski timnya melakukan banyak kesalahan pada laga kemarin. Saya juga bingung harus bilang apa. Suasana ruang ganti sama saja, tetapi memang tampak Hernando Ari tampak kesal dengan kesalahannya, kata ST. Saya tak akan ajak dia bicara beberapa hari ke depan, karena Nando juga orangnya mudah kepikiran. Semoga beberapa hari ke depan kondisinya membaik, ujar Shin Tae-yong. Intinya, STW akan mengajak para pemainnya untuk bekerja keras karena Timnas Indonesia masih punya peluang melaju ke ronde ketiga. Shin Tae-yong akan mempersiapkan timnya lebih baik lagi saat menghadapi Filipina Selasa mendatang di tempat yang sama. Intinya, saya akan mempersiapkan tim lebih baik pastinya. Kami tak bisa mundur, kami harus bekerja keras lebih lawan Filipina. Filipina memang sulit untuk dihadapi,
tetapi para pemain harus bekerja keras, tutur Shin Tae-yong. Calvin Verdong dan Jay Itzes resmi memperkuat timnas Indonesia yang bakal tampil kontra Filipina pada 11 Juni nanti. Skuad Garuda masih belum bisa mengamankan kelolosan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab mereka menderita kekalahan dengan skor 0-2 ketika menjamu Irak. Kini, timnas Indonesia punya satu kesempatan lagi untuk menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, pelatih Shin Tae-yong bakal bisa mengandalkan Jay Itzes dan Calvin Verdong dalam pertandingan kontra Filipina. Ketika menghadapi Irak, Itzes duduk di bangku cadangan namun tidak pernah meninggalkannya karena tidak dalam keadaan bugar. Kini, untuk laga kontra Filipina, pemain berusia 24 tahun itu bakal bisa diandalkan sejak menit pertama dan diperkirakan bakal langsung menjadi starter untuk mengisi ketiadaan Jordi Amat. Tak hanya Itzes, STY juga bisa mulai memainkan Calvin Verdong yang sudah resmi menjadi WNI pada pekan ini dan langsung mendapatkan izin FIFA untuk bermain. Dalam dua laga sebelumnya kontra Tanzania dan Irak, Shin Tae-yong memainkan Shane Patinama sebagai starter. Namun, kualitas Verdong benar-benar berbeda ketimbang Patinama, mengingat bek kiri berusia 27 tahun itu bermain untuk NEC Nijmegen yang bersaing di papan atas Liga Belanda. Patinama diperkirakan bakal dicadangkan untuk laga kontra Filipina nanti demi memberi kesempatan kepada Verdong untuk debut. Martin Paes merespons setelah ramai blunder yang dilakukan Hernando Ari Sutaryadi pada pertandingan timnas Indonesia melawan Irak. Hernando Ari Sutaryadi menjadi sorotan setelah melakukan 2 kali blunder pada laga lawan Irak dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibat blunder Hernando dalam laga itu, banyak netizen yang meminta PSSI untuk segera menyelesaikan kasus Martin Paes agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Ramai soal blunder Hernando dan netizen yang meminta agar segera bergabung dengan timnas Indonesia. Martin Paes merespons dengan membuat sebuah unggahan Instagram story. Penjaga gawang utama FC Dallas ini membagikan sebuah foto yang berisi sepasang sepatu dan baju berwarna putih dengan mentak sebuah akun. Beberapa jam sebelum pertandingan skuad Garuda kontra Irak, dia juga sempat membagikan foto bersama pasangannya di akun Instagram story-nya.